Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel Avenue Development. Kali ini dengan saya Herman dan rekan saya dengan Linda. Kita akan tim marketing dari Cikias Resident. Kali ini kita akan coba ngobrolin santai aja nih beberapa poin tentang Cikias Resident. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, silakan untuk yang belum subscribe di subscribe dulu, di like dan di share juga agar video ini bermanfaat bagi orang-orang yang sedang cari referensi hunian sekitar daerah Cikias ini. Seperti itu. Kita akan ngobrolin apa nih Bu kira-kira nih? Ya, kita di sini itu kira-kira berapa luasannya? Luasan Cikias Resident Semubangan. Baik, untuk di Cikias Resident sendiri kita punya total lahan itu di 5,2 hektar dan sudah terbangun ya, sudah dihuni itu sekitar 80%. Dengan total unit sekitar 400-an. Seperti itu. Ini berarti berdiri dari tahun 2012 ya? 2013. Betul. Udah terbentuk ya untuk lingkungannya di sini. Oh iya, di sini mungkin kalau di perumahan lain atau di proyek lain mereka jual bangunan inden, jual beli huni, bahkan masih lahan kosong. Kalau kita tidak, kita sudah siap. Ya, sudah banyak yang dihuni. Kita juga punya unit ready stock untuk bagi Anda yang ingin cepat ditempati ya. Seperti itu. Jadi untuk kawasan ini sendiri sudah tidak diragukan lah. Seperti itu. Lokasi strategis. Betul sekali. Untuk tipe-tipe unit di sini ada yang paling kecil tipe berapa? Oke, baik. Kita ada beberapa tipe di sini, terutama kita ada yang ready stock juga, mulai dari tipe 3675 sampai tipe 2 lantai yang terbesar itu tipe 9584. Ada semua ya? Oh ada di sini. Mau yang satu lantai kah, kedua lantai kah, atau tanah di hub kah, tanah luas. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Tergantung kebutuhan si buyer ini. Seperti itu. Untuk spesifik bangunannya, saya lihat udah kokoh untuk sangat worth it ya untuk 10 sampai 15 tahun ke depan. Tentu saja. Itu poin hal-hal yang kita kedepankan ya, itu menjadi nilai plus kita di antara developer lain di sekitar sini. Kita mengedepankan kualitas bangunan ya. Betul sekali, kita tidak demi memangkas budget. Misalnya ada beberapa developer yang menurunkan spek mereka, tapi kita tidak seperti itu. Banyak. Betul sekali. Untuk dindingnya sendiri nih, saya lihat ada beberapa yang pakai bata merah. Betul. Ada yang pakai hebel ya. Betul sekali. Jadi campur. Iya, campur Bu ya. Untuk unit ready stock kita beberapa itu pakai bata merah dan double dinding. Double dinding. Kita sudah double dinding. Dan ada bangunan-bangunan yang inden itu kita pakai hebel. Seperti itu. Tapi kalau ada request dari konsumen, kita bisa ya untuk memenuhi keinginan konsumen. Maksud Ibu di custom? Ya, di custom untuk custom bangunannya. Bisa saja kalau dia mau bangunan yang inden, lalu misalnya minta custom, itu masih bisa saja nanti teknisnya seperti apa tuh nanti itu bisa dibicarakan kalau masalah itu. Fleksibel. Betul sekali, masih fleksibel. Dan untuk ini legalitasnya sendiri, di sini apakah sudah bisa sudah berjalan kapan maksud saya, atau masih inden sertifikatnya? Itu kan perlu ya diketahui sama konsumen. Oh betul sekali. Itu salah satu hal terpenting ya untuk ketika Bapak Ibu memutuskan untuk beli rumah, masalah legalitas. Kita ini sudah SHR. Oh, sudah SHR. Dan kecap terkafling. Jadi ketika nanti sudah serah terima, akad kredit itu sudah kecap terkafling. Misalnya ada Bapak Ibu yang meragukan itu masalah legalitas, silakan aja ditunjuk kaflingnya mana, kita akan perlihatkan si sertifikat itu. Betul, IMB pun sudah clear seperti itu. Jadi masalah legalitas
kami menjamin itu sudah clear semuanya. Clear semua. Betul. Sama di sini banjir nggak? Oh iya, sekarang musim hujan tuh. Hujan. Betul. Iya. Oke. Ketika kita memutuskan untuk membangun proyek ini, kita sudah pikirkan masalah drainase. Drainase. Alhasil sampai sejauh ini tidak banjir karena kita punya sistem drainase cukup bagus. Jadi tidak ada genangan-genangan di sini, tidak banjir. Dijamin ya. Dijamin tidak banjir. Karena banyak yang sudah huni di sini tidak pernah mengeluh masalah tersebut, masalah banjir. Dari awal itu memang tidak pernah banjir. Betul sekali. Betul sekali. Bagus ya. Kalau untuk ininya sendiri tuh Akses atau akses oke. untuk menuju ke Ngarin, kalau kita kerja di Jakarta atau kerja di Bogor, tol terdekatnya kita lakukan. Baik. Ketika beli rumah, kita ada 3 hal yang paling penting. Pertama akses, kedua akses, 3 akses. Jadi akses adalah hal penting ya. Nah, kalau misal pertanyaan tadi dari Jakarta misalnya, saya kerja di Jakarta, saya harus lewat mana? Betul. Itu kalau dari arah Jakarta yang paling dekat itu lewat exit tol Cimanggis. Karena dari situ kita sudah riset sebelumnya, itu sekitar 15 menit sampai sini. Betul sekali. Kurang lebihnya di 2 km. Ya sekitar segitu. Nanti kan di situ pun ada LRT, jadi banyak pilihan angkutan umum. Betul. Dan kalau misalnya dari Bogor bisa di exit tol Cibubur. Kalau kita juga nggak terlalu jauh, atau dari exit tol Gunung Putri. Nah, antara Cibubur sama Gunung Putri ini lebih dekat yang mana nih kira-kira? Lebih ke Cibubur. Kita mau ke Bogor ya. Oh, lebih dekat ke Cibubur. Lebih dekat Cibubur. Oke. Nah, sekarang pun ada tol baru ya, yang Jatikarya itu, Oh, ya. itu lebih dekat lagi. Ya. Dari sebelumnya kita ke Gap Cibubur, Iya. seperti itu. Lebih di pangkas tengahnya ya. Betul, Waktu betul sekali. Sedangkan fasilitas di dalam lingkungannya Oke, baik. ada apa aja nih? Baik. Kalau bicara fasilitas, kita di sini sudah ada rumah ibadah, tentu saja. Alhamdulillah, ada Iya. masjid ya. Ada masjid, lalu ada taman bermain, ada lapangan futsal, Asal betul. ada jogging track. Betul, ada taman dengan disertai jogging track. Jadi bisa dipakai untuk barbecue, bisa dipakai untuk jogging, seperti itu. Itu fasilitas internal ya. Nah, untuk fasilitas eksternalnya, kita itu dekat dengan rumah sakit, misalnya kita dekat dengan rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur, rumah sakit Melia. Untuk sekolah sendiri kita dekat dengan Sekolah Internasional Kuantum, Yayasan Al Azhar. Nah itu Sekolah alam ya. sekolah alam ya, Cikias, betul sekali. Itu masih tidak terlalu jauh, jadi kita nggak perlu jalan jauh atau berkendaraan jauh untuk sekolah atau ke rumah sakit. Lalu ada pasar ya. Pasar dekatnya kita dari sini dari itu bahkan itu maksud saya berapa menit? untuk pasar tradisional ya. Iya, Itu kan biasanya dari pasar ya. betul, kalau ibu-ibu ya pasti belanja gitu. Bahkan kalau ke pasar itu kita bisa jalan kaki. Oh ya. Karena dekat. Gitu. Kita dekat dengan pasar Bodas itu. Mungkin sekitar cuman 50 sampai 100 meter gitu. Sambil olahraga ya. Sambil olahraga pagi seperti itu. Dan ruko-ruko di depan kita itu sudah banyak kuliner. Itu dari pagi sampai malam tuh nggak pernah Ada apa aja nih kuliner gitu? Oh banyak. Kita sudah ada minimarket di depan, sudah ada beberapa minimarket. Ya. Lalu sudah ada kuliner-kuliner untuk makanan, kebutuhan pokok. Di situ pun sudah dekat. Lengkap ya sebenarnya. Betul. Nggak perlu terlalu jauh. Dan kita tidak lupa di sini pun sistemnya one gate. Jadi akses utama pintu keluar tuh lewat untuk sekuritas keamanan ya di sini. Betul. Jadi sistem one gate itu memang sistem keamanannya lebih terjamin karena keluar masuk dari satu pintu. Seperti itu. Dan penghuni sini pun yang sudah tinggal di sini kita pakai model stiker. Stiker di kendaraannya ya. Iya, di kendaraan. Mobil dan motornya. Betul. Pakai stiker masing-masing. Nah, jadi jangan heran nanti kalau misalnya bapak ibu kesini
tidak diantar marketing, itu pasti akan ditanya masalah identitas. Oh ya, seperti sih ya, dari kami sekali akan- itu udah bertanya tentang Identitas. tamu yang masuk sih. Betul, selain penghuni atau tim pemasaran seperti itu. Jadi aman, untuk aman karena one gate system dan Sudah pasti. security juga berkeliling ya, setiap betul. setiap sekali ya. Security pun kita di sini mobile, mereka ada jadwalnya, jadi mereka keliling ke komplek per berapa jam sekali, seperti itu. Jadi Juga ada CCTV-nya ya. CCTV di berbagai sudut kalau di sini. Jadi kalau masalah keamanan pun kita sudah oke, Tidak perlu khawatir. tidak perlu khawatir. Gitu. Terus untuk saya lihat sih kemarin tadi pas masuk dari pintu utama itu jalan lumayan luas ya untuk berpapasan beberapa mobil juga nggak ada masalah sih ya sebenarnya. Oh iya, itu jalan itu cukup besar ya. Mungkin 4 mobil itu masih muat Empat mobil sebetulnya. itu kira-kira berapa meter ya untuk jalan? Kalau jalannya boulevard itu sekitar 12 meteran tuh ya, 12 sampai 15 meter. Oh, 15 meter. Iya, cukup luas. Seperti itu. Untuk perumahan yang kalau jalannya luas itu kelihatannya jadi perumahannya itu jadi mewah ya, Iya. megah kan untuk keluarga yang punya keluarga dari kampung datang kan mungkin rame-rame naik Iya. bawa mobil ke sini, jangan khawatir, jadi ada tempat untuk naruh mobil, Parkir. dia parkir, jadi luas lah untuk papasan di dalam perumahannya juga rollnya cukup luas. Kalau Bisa jalan itu cukup papasan luas. dua mobil ya? Bisa. Itu bisa sekali ya. Lalu kita mungkin akan bahas masalah apa lagi nih yang belum kita bahas, masalah apa lagi kira-kira? Kalau untuk spesifikasi bangunannya sendiri, kita kan di sini tanah merah ya Mas ya. Kalau pakai kayu kan rawan nih, rawan kena rayap lah atau apa gitu. Oke. Di sini untuk jendela, Oke. kusen-kusennya tuh pakai Baik. apa? Kita ini untuk kusen sendiri pakai full aluminium ya. Minum. Lalu untuk kusen-kusen si pintu itu kita pakai baja. Bajanya. Bukan kayu lagi. Udah nggak pakai kayu lagi ya? Sudah nggak pakai kayu lagi. Lalu untuk atap sudah pasti kita Baja pakai ya. baja ringan ya untuk atapnya. Nah, untuk atap gentengnya tuh apa? Kita pakai genteng beton. Pakai genteng beton. Ya. Dan kalau misalnya berbicara cara bayarnya seperti apa sih di Cikas Resident Oh itu? ya, untuk pembelian secara apa aja sih yang bisa dilakukan buat pembayaran ya? Oke, kita ada 3 cara bayar di Cikas Resident ini. Yang pertama ada hard cash, cash keras. Cash keras. Oke. Lalu ada cash bertahap 12 kali. Oke. Lalu yang ketiga ada cara bayar KPR. KPR. Nah, Jadi kalau hard cash nih dikasih waktunya berapa bulan ini? 1 bulan. Oh 1 bulan. Untuk hard cash itu 1 bulan. Sistemnya bagaimana? Misalnya ibu mau cara bayar hard cash atau cash keras ya, ibu itu selama masih di bulan yang sama itu masih bisa masuk harga cash keras. Oh, Betul. diskon hard cash ya? Betul, karena kan harganya akan berbeda nanti sama harga cash bertahap dan harga KPR. Misalnya ibu bayar tanggal 1 30% misalnya, lalu di akhir bulan bayar lagi 70%-nya, itu masih masuk kategori cash keras. Seperti itu. Itu harus 1 bulan ya? 1 Kalau bulan. lewat dari 1 bulan berarti diskonnya beda lagi? Beda lagi, itu nanti mungkin akan masuk ke cash bertahap. Pertama. Karena memang kita kasihnya 1 bulan untuk cash keras. Dan saya rasa itu sudah cukup fleksibel. Oh ya. Karena di developer lain ada yang mengharuskan harus 100% dibayar di muka gitu. Seperti itu. Dan di sini pun kita sudah untuk cara bayar KPR ya, kita sudah PKS kerjasama. Oh ya, bangun aja nih yang bisa akad Oke. untuk PKS KPR. Untuk yang sudah PKS sendiri kita sejauh ini sama BTN dan BRI. Oh, kebanyakannya gitu ya? Iya. PTN dan BRI. Betul. Tapi karena legalitas kita ini sudah SHM ya,
HEB itu sudah clear, bangunan juga ada beberapa yang ready, itu bisa pakai bank mana saja secara teknis. Bisa, misalnya ibu nasabah prioritas dari salah satu bank, lalu mau pakai bank tersebut. Bisa ada tawaran ya dari bank kita yang diprioritaskan itu. Seperti itu bisa saja. Bisa saja. Walaupun belum kerjasama. Bisa saja, karena kan bank itu syaratnya harus rumah harus ready dan legalitas harus SHR. Oh iya, ya, kita udah ready semua ya di sini. Kita sudah memenuhi 2 syarat tersebut. Seperti itu. Terus untuk sekolah dasar negeri nih kebanyakan keluarga-keluarga muda itu kan anak-anaknya ya masih TK atau SD. Nah, untuk TK sendiri di sini di mana? Oke. Di depan ruko kita itu di seberang itu ada TK Islam ya. Lalu untuk sekolah negeri tadi itu 100 meteran ya dari pintu gerbang ya. Sekitar 100 meteran betul. Lalu untuk sekolah negeri kita sendiri itu kita ada SD negeri juga, itu mungkin sekitar 200 meteran kali ya. Meteran di Joko. Ya, bisa ditempuh dengan jalan kaki. Bisa jalan kaki. Olahraga ya. Betul. SD, SMP, SMA di situ juga. SMP ada. SMP juga dekat sini. Ada. Ya? Itu satu yayasan. Oh, itu satu yayasan. Satu yayasan. Jadi dia dari SD, SMP, SMA. Jadi tidak perlu khawatir untuk pendidikan ya di sini. Betul. Terus untuk fasilitas Agung Podomoro ya kita bisa pakai juga ya itu. Oh, bisa. Jadi Agung Podomoro ini Podomoro Blok Cimanggis itu mereka buat super blok. Nah, di pengetahuan kita, bagaimana kita tahu ya, super blok itu akan ada perkantoran di dalamnya, akan ada pusat perbelanjaan, ada rumah sakit, ada sekolah, universitas. Itu bisa kita pakai. Jadi karena itu buat umum juga ya, bukan cuma buat penghuni mereka aja. Orang dari luar pun bisa. Kita tahu sendiri kan harga rumah di Agung Podomoro iya. mulainya dari 1 M lebih. Betul. Sedangkan di sini dengan setengahnya kita bisa menikmati fasilitas yang ada di Agung Podomoro ya. Betul sekali, seperti itu Bu. Oke. Oh iya Bu, saya hampir lupa nih. Saya mau menginfokan bahwa kita akan ada open house di akhir bulan ini. Oh iya. Ya. Nanti di sana akan ada banyak promo ya. Ada ya nih promonya. Pertama kita kan konsepnya temanya awal tahun ya 2021. Jadi kita ada 20 hadiah langsung dan diskon 21 juta. Seperti itu. Nanti pun di sana mungkin akan ada gimmick-gimmick menarik lainnya ya. Itu khusus yang booking di open house di tersebut. saat open house ya. Betul sekali. Tanggal tersebut. Betul. Jadi kalau alangkah lebih baiknya kalau misalnya Bapak Ibu bisa datang pada acara tersebut silakan datang. Iya. Karena kami tidak akan memberikan bonus seperti itu lagi di selain open house itu. Iya. Jadi memang spesial. Sediakan waktu untuk datang karena banyak keuntungan yang didapat di betul saat, sekali. Ya. Itu tepatnya tanggal 31 Januari ya, hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu. Silakan yang mau datang nanti undangannya kita akan kirim. Kita akan share juga. Baik. Lalu kita juga ada rencana ya akan ada pameran di Cibubur Plaza. Oke, itu mungkin akan beberapa hari lagi kita akan segera mulai. Kalau Bapak Ibu setelah menonton video ini mau tahu lebih detailnya nih tentang Cikias gitu, silahkan datang ke Plaza Cibubur tersebut, datang ke booth kami nanti kami akan jelaskan. Ini lokasi boothnya kurang lebih di dekat KFC. Superindo. KFC. Oh, KFC. Iya, dekat KFC. Nah nanti di sana juga akan ada tim marketing juga, dan jangan khawatir ya untuk Bapak Ibu, kami juga punya tim marketing yang cukup berpengalaman dan profesional nanti yang akan melayani Bapak Ibu ya. Penjelasan di sana ya. Seperti itu, betul sekali. Sudah cukup untuk pembahasan hari ini. Baik. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Betul sekali. Kita mungkin akan berjumpa di kesempatan lainnya di channel Video Development ini dengan penjelasan yang berbeda. Berbeda dengan topik yang berbeda. Betul.
Oke, jangan lupa jaga kesehatan, Protokol kesehatannya tetap tetap dijalankan, dijalankan. memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa.